Maka yang disampaikan dalam hadis ini adalah Islam secara syariat. Islam datang dalam keadaan ghoriban, asing. Ya. Karena Islam dimulai di kota Mekah. Nabi pertama kali berdakwah di kota Mekah, dan penduduk kota Mekah ketika itu apa? Musyrik. Kemudian hanya segelintir orang yang beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kali Nabi berdakwah. Siapa? Orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar, Ali, Khadijah, siapa lagi? Orang satu. Sudah Ali tadi. Abu Bakar, Ali, Khadijah, Hamzah. bapaknya Usama, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Maka tadi dibagi. Kalau dari kalangan orang-orang dewasa, Abu Bakar Siddiq. Kalau dari kalangan wanita, Khadijah. Kalau dari kalangan dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan Zaid, dari kalangan apa? Bukan pemuda, Buddha. Dari kalangan Buddha adalah Zaid bin Harithah. Maka dulu disebut Zaid bin Muhammad. Ya, cuma sudah dilarang. Nah, maka ini keluar dari khilaf, karena memang terjadi khilaf di antara ahli sejarah siapa orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, maka kalau mau dibaca seperti tadi, hanya sedikit yang beriman kepada Nabi SAW. Kemudian bertambah sahabat-sahabat yang lain. Utsman bin Affan masuk setelah didakwai oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, Bilal bin Rabah, dan seterusnya. Namun tetap jumlah mereka itu sedikit jika dibandingkan dengan mainstream keumuman kaum musyrikin di kota Mekah. Orang-orang Quraisy di kota Mekah masih musyrik, sehingga mereka tertindas. Jadi kota Mekah itu mereka tertindas karena jumlah mereka yang sedikit, asing. Wa yastaghribuhun nasu wa yu'adunahum litamassukihim bitauhid wal haq. Di mana masyarakat ketika itu menganggap aneh praktek beragamanya kaum muslimin dan dimusuhi oleh kebanyakan orang karena mereka berpegang dengan tauhid. Kenapa mereka dimusuhi? Karena keumuman manusia berbuat syirik. Nah, orang-orang ini berbuat tauhid dianggap aneh, dimusuhi. Kemudian Nabi mengatakan Islam datang dalam keadaan terasing, wa sayaudu ghoriban. Ya, ada yaudu artinya balik lagi dalam keadaan asing. Ai fi akhir zaman yaqillu al-mutamassikuna bisunnati wasyari'ah. Setelah Islam asing di kota Mekah, maka Islam ini semakin berkembang kan? Ya, di masa sahabat terjadi futuhat, terjadi penaklukan. Bahkan di akhir hidup Nabi SAW, kabilah-kabilah Arab itu banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, secara berbondong-bondong masuk Islam. Apa ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau akan melihat banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam afwaja, al jamaah, secara berbondong-bondong. Banyak yang sudah masuk Islam, jadi tidak asing lagi. Ya, orang yang beragama Islam tidak asing lagi, orang yang bertauhid tidak asing lagi. Sampai di zaman sahabat, ya, Islam tidak asing. Namun mulai di masa munculnya kebid'ahan, mulai muncul bid'ah, maka Islam yang murni semakin apa? Semakin asing. Ya. Kaum muslimin banyak, tapi yang betul-betul berpegang dengan Islam yang murni sebagaimana dulu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW kembali terasing lagi. Karena banyak yang beragama Islam namun keislamannya sudah tercemari dengan bid'ah. Sudah tercemari dengan yang bukan dari Islam. Maka di akhir zaman yang pilu semakin sedikit al-mutamassikuna bisunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu ajaran Nabi wasyari'ah, dan syariat Nabi. Wa yakturu al-fasad wal jahlu, karena banyaknya kerusakan-kerusakan di dalam agama ini dan banyaknya
al-jahlu, kebodohan terhadap agama. Banyak kaum muslimin namun jahil terhadap agamanya. Jadi di antara tanda kenabian beliau, di mana beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan benar apa yang disampaikan Nabi terjadi di masa-masa kita sekarang, di mana orang yang betul-betul mempraktekkan Islam dengan murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap aneh. Kenapa aneh? Karena mainstream orang-orang tidak seperti itu. Berbeda dengan kalau Anda tinggal di tempat yang memang banyak mempraktekkan Islam yang murni, seperti di Madinah misalnya atau di Mekah. Biasa untuk tidak dianggap aneh. Justru pelaku bid'ah dianggap aneh di situ. Ya, karena Allah masih menjaga dua kota suci. Tapi kalau di sini di Indonesia yang berpegang dengan sunnah dianggap aneh karena banyaknya manusia di atas kebid'ahan. Ada istilah fulan ini soleh, orang soleh dia. Kenapa? Dia itu rajin sholat 5 waktu. Kenapa rajin sholat 5 waktu Pak dibilang soleh? Karena yang hitungannya tidak. Karena banyak yang enggak sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat 5 waktu sudah dianggap ulama, sudah dianggap orang alim soleh. Karena tadi lingkungannya sudah rusak. Padahal kalau di Madinah misalnya sekarang sholat 5 waktu, hal yang apa? Umum. Hal yang biasa, hal yang umum, bukan yang menunjukkan sebuah prestasi yang enggak, itu kewajiban itu. Itu kadar minim kewajibannya seorang melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau di sini jadi sebuah keistimewaan. Fulan, ada orang misalnya mau melamar anaknya, maka bapaknya ini tanya dulu, Fulan ini gimana? Baik orangnya. Apa baiknya? Dia sholat 5 waktu. Ya, sesuai 5 waktu saja. Cuma ya sudah, karena memang umumnya manusia nggak sholat. Ini jadi baik ini orang ini. Jadi prestasi. Jadi kita ini menonjol karena berbeda. Namun kalau di tempat yang sama, justru kita ini berada di level yang di bawah. Makanya jangan lucu. Ada istilah orang-orang itu, kita ini sebenarnya ganteng, cuma salah negara. Kita ini sebenarnya kaya, cuma salah pergaulan, salah negara. Kan kalau di tempat lain standar seperti kita ini sudah dianggap miliarder. Kalau mungkin di negara lain itu sudah dianggap miliarder. Apa beliau? Kayasiru al-mu'min as-shadiq bainan nasi kal gharib fi ahlihi wa waqanihi. Maka jadilah di akhir zaman orang mukmin yang jujur keimanannya itu betul-betul dia pegang, dia betul-betul mempraktekkan Islam ini sebagaimana datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia seperti orang yang asing, ya, seperti bule yang datang ke Indonesia ini kan seperti orang yang asing gitu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian fatuba lil ghuraba. Tuba itu kalimat sana'in wa busyra. Tuba ini adalah sebuah kalimat pujian yang mengandung kabar gembira. Ya, pujian yang mengandung kabar gembira. Tapi juga bisa diartikan al-jannah. Ya, tuba itu juga bisa berarti al-jannah, surga. Ada juga yang mengatakan tuba itu artinya syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang ada di surga. Au kullu khairin wa 'aishin thayyibin fil akhirah, atau segala apapun yang menunjukkan kebaikan-kebaikan di akhirat, yang mendapatkan kebaikan di akhirat, itu disebut tuba. Sering diartikan beruntunglah ya, maksudnya berbahagialah ya, beruntunglah atau berbahagialah, yaitu mendapatkan surga atau mendapatkan pahala di akhirat. Fatuba lil ghuraba, ya, al-ghuraba itu orang-orang yang terasing tadi. Humul ladzina yuslihuna idza fasada nas, nanti akan datang hadis setelahnya. Yaitu mereka-mereka yang berusaha untuk melakukan perbaikan idza fasada nas, ketika banyak manusia yang berbuat kerusakan, justru dia yang berbuat kebaikan. Wa yatamassakuna bidinihim, al-ghuraba itu adalah mereka yang berpegang teguh dengan agamanya.
wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran nabi mereka, rahma kathratil mukhalifina wal mughayyirat, meskipun banyak orang-orang yang menyelisihinya, meskipun dia melawan arus masyarakat, tidak peduli dia. Yang penting saya yakini ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pegang betul praktek beragama ini, meskipun banyak orang-orang yang menyelisihinya. Demikian juga kata kalau nggak salah Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jejaknya para salaf ini, yaitu para pendahulu kita, Nabi dan para sahabat. Wa in rafadaka nas, meskipun engkau ditolak oleh orang-orang, tetap jangan tinggalkan ini. Dan hati-hati dengan pemikiran-pemikiran manusia yang bukan dari Nabi SAW, bukan dari wahyu. Hati-hati, meskipun mereka membungkus ucapannya itu dengan sebaik-baik bungkus, sebaik-baik ucapan, jangan tertipu. Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, alaika bi atharis salaf wala taghtar bi qillatis salikin wa iyyaka wa turuqad dhalal wala tastawhish bi kathratil halikin. Kata beliau, hendaklah engkau wala tahzan, hendaklah engkau tetap berpegang dengan jalannya para salaf, dan jangan engkau sedih dengan qillatis salikin, sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas jalan ini. Sudah, jangan sedih. Dan hendaklah engkau menjauhkan diri dari jalan-jalan kesesatan, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang di atas jalan kesesatan. Jangan tertipu, karena dalam kaidah kita, al-kathrah la tadullu 'alal haq, mayoritas itu tidak menunjukkan apa? Kebenaran. Ya, mayoritas bukan barometer kebenaran. Jadi jangan tertipu dengan mayoritas. Justru sifatnya Ahlus Sunnah itu adalah al-ghuraba, minoritas sedikit. Tapi juga jangan menjadikan minoritas sebagai patokan kebenaran secara mutlak. Maka antum melihat yang paling sedikit. Ini kajian-kajian sesat-sesat juga jamaahnya sedikit. Dulu di tempat kita itu ada kajian khusus teroris, ya, kajian khawarij di rumah-rumahnya orang. Jadi yang datang itu cuma 2 orang, 3 orang. Kenapa? Karena eksklusif. Ada orang lain masuk nggak boleh. Ya, hanya sedikit. Wah, ini gurobat ini, bukan gurobat ini. Karena jumlahnya sedikit, jadi dianggap sebagai gurobat terasing. Kata Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang soleh, beliau pernah mengatakan, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin dunal amal fa'lamu annahum ala taksisil dhalal. Ketahuilah, jika engkau mendapati ada sekelompok orang yang mereka berbisik-bisik, hanya mereka saja yang tahu, orang lain nggak boleh tahu, ketahuilah mereka ini sedang menggagas kesesatan. Mereka sedang menggagas kesesatan. Jadi juga kajian di rumah-rumah kayak gini, ya Pak, ini eksklusif kan? Atau terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Nah, terbuka untuk umum. Nah, silakan orang yang mau datang silakan, tidak dibatasi, hanya member saja. Baik. Kemudian kita baca di sini kelanjutan dari hadis tadi. Wa fi riwayatin
Dan dalam riwayat yang lain, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Rawahu Abu Amr Ad-Dani bi sanadin sahih. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, maka beruntunglah surga bagi orang-orang yang terasing tadi, yaitu yang melakukan perbaikan. Yuslihun ini bukan dia yang baik, tapi dia juga berusaha memperbaiki. Idza fasadan nas, tatkala manusia, keumuman manusia dalam keadaan yang rusak agama mereka, maka mereka berusaha untuk memperbaiki agama manusia. Nah, namanya memperbaiki itu kebanyakan nggak disukai. Soleh sama muslim, yang lebih disukai sama orang-orang yang apa? Soleh itu dicintai sama orang-orang. Tapi kalau soleh ini sudah bertransformasi menjadi muslim, memperbaiki orang lain, oh dibenci dia. Nabi itu dulu soleh, artinya Nabi itu baik untuk dirinya saja. Saat dulunya diangkat jadi Nabi. Dicintai apa enggak? Dicintai. Semua orang Makkah mencintai Nabi SAW. Tapi ketika beliau diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, dan diperintahkan untuk berdakwah tauhid, maka beliau menjadi muslim, memperbaiki masyarakat yang ketika itu berbuat syirik. Ketika beliau menjadi muslim, dicintai atau dibenci? Dibenci. Berubah dulunya, dijuluki Al-Amin, yang amanah, As-Shadiq, yang jujur, berubah menjadi Al-Kaddzab, pendusta, As-Sahir, penyihir, Asyair, penyair, dan yang lainnya. Dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Dan memang bukan cuma masalah agama dok ya, masalah duniawi juga. Orang yang melakukan perbaikan itu nggak disukai. Antum kalau memperbaiki rumah, ketika proses perbaikan itu, antum suka apa enggak? Nggak suka, kotor kabeh omahe. Dandan-dandan rumah itu kotor semua, rumahnya berdebu, jalan katanya mau dibangun, gorong-gorong. Coba nanti kondisi ketika jalanannya dibangun gorong-gorong apa itu, tanya orang-orang senang apa enggak sama kondisi seperti ini? Nggak senang, kotor semua, banyak nyamuk, jalanan jadi sempit dan seterusnya, nggak suka. Tapi ketika sudah soleh, sudah baik, senang semua orang-orang. Ya, enak, bagus ya ternyata ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-8, sama kurang lebih maknanya. Nabi SAW bersabda, tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Sahih, rawahu Ahmad. Artinya Rasulullah SAW dan artinya, maka berbahagialah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang solih yang hidup di tengah berperangai busuk yang banyak, di mana orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang yang menuruti mereka. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya kurang lebih seperti yang kita sampaikan tadi. Tubalil ghuraba ini sudah. Kemudian Nabi mengatakan unasun salihun, mereka adalah sekelompok manusia yang soleh, yang baik, ya baik agamanya. Fi unasi su'in kathir, yang berada di tengah manusia yang apa jelek, yang buruk, kathir, dan mereka jumlahnya banyak. Man yaksihim, yang mendurhakai mereka, mendurhakai ghuraba ini, aktar, lebih banyak, mimman yuti'uhum, daripada yang mentaati ajakan mereka. Jadi yang menolak dakwah ghuraba ini lebih banyak daripada yang menerima dakwahnya ghuraba ini. Idza amaru bil ma'ruf, kata para ulama, idza amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar aw da'u ila sunnah yaqulul mukhalifuna lahum wal mutamarriduna 'alaihim aktsara bi katsirin mimman yastajibu lahum. Kata para ulama,
Mereka ini jika mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran, atau menyeru mengajak manusia kepada sunnah, kepada tauhid, maka yang menyelisihi, yang menolak ajakan mereka ini lebih banyak daripada yang mengijabahi. Nah, ini realita di tengah manusia, di mana ketika kita mengajak mereka kepada tauhid, lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Ketika kita mengajak mereka kepada sunnah, lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Dan ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, kita peringatkan mereka dari syirik, itu lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Dan ini adalah bukti akan kebenaran Nabi SAW sebagai utusan Allah. Maka hikmah dari hadis ini adalah yusalli an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits ahlas shalah. Dalam hadis ini Nabi memberi kabar gembira kepada orang-orang yang masih tetap sabar memegang kebenaran ini, memegang agama yang murni. Nabi kasih kabar gembira, tuba, beruntung orang-orang yang diasingkan, yang terasing itu, yang dakwahnya ditolak, yang banyak dibully, dicaci maki. Beruntung. Wa yahuttuhum 'ala sabri was sabat. Di dalam hadis ini Nabi menganjurkan kita, memotivasi kita untuk tetap bersabar dan tetap kuat dalam memegang agama ini. Karena itu ujian. Manusia itu lebih senang ikut arus daripada lawan arus. Dan memang enaknya gitu ya. Antum coba berjalan di sungai, lu enak ikut arus atau lawan arus? Ikut arus enak, enteng langkah antum. Jalan antum itu enteng. Bahkan jati kelakuan keseret arus logo. Gak usah pakai tenaga wis. Menentok ya wis keseret arus melaku diri. Beda sama lawan arus. Berat lawan arus ini. Hanya orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa bersabar tetap. Meskipun arusnya deras, dia bisa kokoh berdiri mempertahankan agamanya itu. Maka banyak yang berguguran di medan dakwah ini. Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dai-nya, enggak orangnya. Enggak ustadznya, enggak jamaahnya. Banyak yang berguguran. Maka enggak ada yang menjamin kita bisa sabar di atas manhaj ini. Kita bisa kuat kokoh di atas manhaj ini kalau enggak Allah yang menguatkan. Maka orang banyak minta taufik kepada Allah, banyak minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa-masa seperti sekarang, kita dapati banyak yang berguguran di tengah jalan, bahkan dai-dai, ustadz-ustadz dengan keilmuan yang luar biasa berguguran, yang dulunya memerangi kesyirikan sekarang menjadi pembela kesyirikan, yang dulunya memerangi kebid'ahan sekarang menjadi ahlul bidah, membela kebid'ahan. Banyak yang demikian. Allahu al-musta'an. Maka Nabi memotivasi agar tetap sabar karena dijanjikan tuba. Bagi yang bersabar akan mendapatkan tuba tadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qillatas salikin li tariqil haqqi wa kathratil khalq wa kathratal mukhalifin la taburrul mu'min madama 'ala siratil mustaqim. Karena kalau dipikir-pikir, banyaknya orang-orang yang menyelisihi kita atau kita ini lawan arus. Apakah itu merugikan kita? Tidak merugikan kita sama sekali, tidak membahayakan kita sama sekali. Sepanjang kita ini masih berada di atas jalan yang hak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian memikirkan diri kalian. Yakni tunaikan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, tunaikan. Sungguh orang-orang yang menyelisihi kalian tidak akan mungkin bisa membahayakan kalian sepanjang kalian berada di atas jalan yang hak. Bahkan kalimat yang luar biasa dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili
hafizahullah ta'ala, beliau imam dan khatib masjid Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau ini menjabat sebagai imam dan khatib di masjid Kuba. Nah, di masjid Kuba sampai sekarang. Dia mengatakan dalam salah satu kajiannya, wallahi innana na'budullaha bi'ighadatil muqtadirin. Demi Allah, kita beribadah kepada Allah dengan membuat marah ahlul bid'ah, dengan membuat ahlul bid'ah itu benci kepada kita. Nah, ahlul bid'ah kita dibully, dicaci maki, dihina, diboikot, difitnah dan sebagainya. Ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan bulian, caci makian dari ahlul bid'ah, tapi dengan syarat karena berpegangnya kita dengan sunnah. Kalian, kita dibenci sama mereka karena kita berpegang dengan sunnah. Nah, kebencian mereka kepada kita itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka benci sama kita gara-gara kedoliman kita sama mereka sih, gimana ini? Ada orang, alhamdulillah Ustaz, anak di kampung itu dibenci sama ahlul bidah. Oh, Masya Allah, berarti antum betul-betul berpegang dengan sunnah. Kata orang di orang kampung ini, ya apa bulan ini? Itu sak kampung benci sama ini. Kenapa? Oh, sampai ngutang gak tahu bayar. Oh ya jelas. Jelas. Boleh. Ya kalau ngomong itu nyelekit misalnya. Ya jelas. Kalau seperti ini tidak terpuji. Tapi yang terpuji adalah antum sudah berbuat baik, sudah menunaikan ya hak-hak tetangga, ya sudah antum tunaikan hak-hak manusia, antum tidak pernah mengambil hak mereka, merampas harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Antum tetap dibenci. Gara-gara apa dibenci? Gara-gara antum berpegang teguh dengan sunnah. Gara-gara antum tidak mau dengan bid'ah mereka. Sekedar itu sudah dibenci. Karena ada kawan kita itu baru pindah, dulu ngomong apa? Baru kelihatan jenggotnya saja sudah dibenci. Sekali dulu ngomong ya, baru pindah sudah diboikot, dimusuhi sama satu kampung. Kampung kita. Yang terakhir dalam bab ini, Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Rawahul Bukhari. Baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak boleh taat kepada pemimpin dalam hal maksiat kepada Allah, karena kewajiban taat hanya dalam urusan yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kita bacakan di sini hadis lengkapnya ya, karena hadisnya itu panjang. Kita bacakan riwayat lengkapnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cuman yang di sini itu ana dapati riwayat Imam Muslim yang dinukil di sini. Ana menukil dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Aqwalil Hukam, atau versi Indonesianya Tindak Tanduk Penguasa, oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dosen di Universitas Islam Madinah. Di sini beliau menyebutkan wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyah, karena suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan. Nabi biasa mengutus pasukan-pasukan. Wa amara alaihim rajulan minal ansor, dan Nabi menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai amir, sebagai pemimpin, yaitu seseorang dari Ansor. Jadi ada pemimpin, komandan pasukannya ini. Wa amarahum an yuti'u, kemudian Nabi memerintahkan kepada pasukan tadi untuk mentaati pemimpin, komandan pasukan ini yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Fa'utiba alaihim, maka suatu ketika mereka sudah berjalan pasukan ini,
Maka ada momen di mana komandan pasukan ini marah kepada pasukannya. Marah komandannya ini. Waqala, maka sang komandan mengatakan, "Alaisa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuti'uni?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Kata si komandan ini. "Oh, bala." Kata pasukannya, "Iya. Memang Nabi menyuruh kita taat kepada engkau." Qal qad azamtu alaikum lamma jama'tum hataban wa awqadtum naran thumma dakhaltum fiha fajama'u hataban wa awqadu naran. Maka aku sudah bertekad untuk memerintahkan kalian mencari kayu bakar. Jadi kata komandan ini memerintahkan pasukannya untuk mencari kayu bakar, kemudian menyalakan api di kayu bakar ini. Kemudian setelah menyalakan api, maka kalian harus masuk ke dalam kobaran api. Ini perintahnya dari komandan itu. Maka ketika mereka sudah mengumpulkan kayu bakar dan mereka sudah menyalakan api, ya, falamma hammu bidukhul, ketika mereka mau masuk, faqama yanzuru ba'dhum ila ba'din, maka mereka pun saling menatap. Yang mau masuk api ini, pasukannya ini mereka saling tatap-tatapan, sebagian menatap, sebagian yang lain tolak-tolak. Qala ba'dhum, sebagian yang mengatakan innama tabi'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar, apa nadkhuluha? Sekarang awak dhewe iki beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cek selamat atau api? Maksudnya neraka. Lah kok saiki malah dikongkon mlebu api. Fadainama hum kadalik id khamadatin nar wa sakana bodor. Maka ketika mereka ini maju mundur mau masuk ke api, apinya tiba-tiba padam. Api yang sudah berkobar tadi padam. Nah ketika apinya padam, komandannya sudah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Dan tadi ngamuk. Mereka disuruh masuk ke dalam api. Nah ketika apinya padam, komandannya sudah nggak marah-marah lagi. Kadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ini sesampainya di Madinah diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi baru mengatakan, "Lau dakhaluha ma kharaju minha abadan." Seandainya mereka itu tadi benar-benar masuk ke dalam kobaran api itu, mereka nggak akan bisa keluar selama-lamanya, alias mlebu neraka. Baru Nabi mengatakan, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Taat kepada pemimpin itu dalam hal yang ma'ruf toh. Kalau dalam hal mungkar tidak boleh taat kepada pemimpin. Maka pasukannya tadi itu disuruh mengumpulkan kayu bakar, mereka taat. Tapi mengumpulkan kayu bakar maksiat bukan? Bukan. Mereka tadi disuruh menyalakan api maksiat bukan? Bukan. Mereka taat. Tapi dikongkon mlebu api, berarti ini bunuh diri hukumnya apa? Haram. Mereka nggak mau taat. Sudah benar. Maka konsep dalam mentaati pemimpin adalah, yaitu sepanjang itu bukan maksiat, maka ditaati. Tahu ya? Sepanjang itu bukan kemaksiatan, maka ditaati. Kita coba lihat perintah-perintah pemimpin yang ada di negara kita. Kalau ada perintah ini, tanya kepada kita, maksiat bukan? Bukan. Ya sudah, berarti tetap wajib ditaati. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hukum asal mentaati pemimpin ini ditaati. Entah ketaatannya itu ada yang sifatnya wajib, kalau pemimpin mewajibkan, dan ada yang ketaatannya sifatnya sunnah alias anjuran saja, kalau tidak diwajibkan oleh pemimpin. Contoh peraturan-peraturan lalu lintas. Jangan mengatakan nggak ada dalilnya, Ustaz. Lampu merah berhenti, naik motor harus pakai helm, harus punya SIM, motor harus ada STNK-nya. Ada dalilnya? Keliru pertanyaannya. Maksiat bukan? Nah, lampu merah berhenti, apakah itu bentuk maksiat kepada Allah? Bukan. Nah, berarti kembali hukum asalnya apa? Wajib ditaati. Yang nggak boleh ditaati cuma yang maksiat.
Nabi juga mengatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha." Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintahnya itu disukai ataupun tidak disukai. Ini sahabat yang disuruh mengumpulkan kayu bakar ini. Secara asal manusia kalau disuruh mengumpulkan kayu bakar di tengah alas, senang apa enggak? Ya senang. Ya, capek, lelah. Tapi itu bukan maksiat. Tetap ditaati. Jadi yang ditaati bukan yang cocok sama selera kita, enggak. Yang kita nggak cocok pun wajib ditaati. Illa, nah ini kecuali an yukmar bi maksiat. Kecuali kalau kalian diperintahkan untuk maksiat. Fa in umira bi maksiat, fala sam'a wa ta'ah. Kalau diperintahkan maksiat enggak boleh mendengarkan taat. Hal yang sama hukumnya juga berlaku bagi orang tua. Anak kepada orang tua. Sepanjang perintahnya orang tua itu bukan maksiat, maka tetap harus ditaati. Orang tua, ini pokoknya kata ibu belikan telur di toko 1 kilo. Maksiat bukan beli telur, bukan. Apa yang melok-melok, titik rokok. Ditaati apa enggak di bapaknya? Ya ditaati bapaknya. Nggak boleh ditaati, karena itu kemaksiatan. Ya kayak mau beli gitu loh, apa? Coklatos yang panjang itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada satu kan? Nomor 10. Ya kan? Nomor 10 masih ada. Masih ada? Nomor 10 kan? 9 Pak di sini. Oh. Tanda orang munafik. Hah? Tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ini. Bagus. Oh, begini. Kita pas ini malah ada. Hah? Kita pas ini Iya, malah biasanya malah nggak ada. Oh, Gila itu. iya, biasanya cuma 9. Siapa yang bawa aslinya juga? Lami bawa aslinya? Enggak, terjemah juga. Iya, terjemahan. Iya, biasanya 9. Kalau tidak percaya. Pemodal. ini baru. Nah, berikutnya sudah beda ini. Beda bab. Beda bab. Ya mungkin beda cetakan, Allah maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Sekarang ini sedang marak pajak, pajak semuanya dipajak juga. Kira-kira itu harus taat sama pemerintah. Selama itu tidak, yang pertama kita sampaikan dulu merupakan hak pemimpin untuk mengambil harta dari rakyat dalam kondisi-kondisi tertentu. Boleh, itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih. Ketika misalnya kondisi negara dalam keadaan genting, ya dalam keadaan darurat, maka pemimpin boleh untuk mengambil secara paksa harta rakyat dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi pembahasannya bukan pembahasan kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnah. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnahku dan tidak pula berpegang dengan petunjukku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Dan akan ada kelak pemimpin-pemimpin yang berhati setan tapi jasadnya manusia. Atau mereka kaifa atau kaifa asnau in adraku dzalik. Bagaimana? Apa yang aku lakukan kalau aku mendapati pemimpin seperti itu? Maka Nabi mengatakan tasma' wa tuti'.
lil amir. Kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha ma'al. Meskipun punggungmu dipukul, kan? Hartamu dirampas. Ini secara asal tetap dia itu pemimpin. Bukan kan itu perbuatan dolim merampas harta. Ya, kedoliman itu kedoliman dia dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menghilangkan statusnya sebagai pemimpin. Tetap dia itu pemimpin. Karena merampas harta itu tergolong apa? Kekufuran atau kemaksiatan? Kemaksiatan, dan kemaksiatan tidak menghilangkan statusnya sebagai ulil amr. Tetap dia pemimpin. Kemudian juga tidak semua pajak itu tergolong dolim. Ya. Ada pajak-pajak itu yang sifatnya memang adalah wewenang penguasa, seperti misalnya ya seperti pajak-pajak kendaraan, ya, di mana kita yang dipajaki hanya sebatas yang berjalan di atas jalan raya, dan itu juga untuk kembalinya kepada perbaikan jalan dan yang lainnya. Ada pun yang tergolong sebagai kezaliman seperti pajak penghasilan, di mana dia tidak ikut bekerja, ya tidak ikut punya modal, ketika kita mendapatkan hasil malah dia meminta dari penghasilan tersebut. Kalaupun itu zalim, maka tadi kalau memang kita bisa menghindar dari pajak tanpa ada mudarat kepada kita, maka boleh kita lakukan. Kalau bisa. Tapi kalau ternyata itu bisa memudaratkan kita, maka ya sudah. Apa yang diambil dari kita, yakini kelak akan Allah kembalikan kepada kita. Kalau memang itu hak kita, pasti akan dikembalikan kepada kita. Innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu. Allah pasti akan mengembalikan setiap orang yang punya hak. Jadi kalau hak kita diambil secara paksa, maka yakini kita akan mendapatkan hak kita itu entah di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang penting tadi, pemimpinnya tetap ulil amri, tetap mendengar dan taat. Adapun kalau bisa menghindar dari pajak tersebut tanpa menimbulkan kemudaratan, maka boleh. Allah maaf. Ya. Tadi udah yang mengenai gaduh, Ustaz. Kalau misalnya sebuah permainan itu kayak dengan spin, istilahnya spin ya, itu pakai acak nomor gitu. Apakah itu sama aja ya? Cuman medianya gitu. Cuman medianya, cara kerjanya kan sama juga. Mengundi. Iya, jadi ada unsur undian di situ. Bergantung nomor yang keluar di situ. Berarti termasuk kayak arisan itu Enggak semua kimar ya. Enggak semua kimar. Seperti Nabi itu mengundi istrinya ketika setiap beliau safar. Jadi tidak mesti namanya undian itu mutlak hukumnya haram. Tidak. Ada dalil-dalil khusus yang memang mengharamkan seperti ini. Permainan-permainan dengan jadu atau yang semisal dengannya. Karena tadi ada unsur menggantungkan nasib dengan jadu itu tadi. Ya, menggantungkan nasib dengan jadu tersebut. Ada unsur itunya. Adapun kalau tadi undian safar misalnya, maka ini tidak ada kaitannya dengan permainan-permainan demikian. Nabi hanya sebatas mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang ikut safar bersama beliau. Kalaupun tidak diundi, tidak masalah. Paham maksudnya ya? Kalaupun tidak diundi, Nabi misalnya langsung menunjuk, boleh? Boleh. Jadi tidak bergantung dengan undian tadi. Beda sama permainan tadi. Ya Pak, kalau nggak pakai dadu, nggak jalan kan? Nggak jalan. Kalau nggak pakai dadu, harus pakai dadu. Wallahu a'lam. Dan juga ada unsur ini ya, kayak monopoli apa itu, ada unsur ketamakan ya. Jadi mendidik anak itu tamak. Dulu
kita menganggap bahwa monopoli ini adalah permainan yang bagus untuk Bisnis. bukan bisnis, untuk anak-anak ya. Untuk latihan hitung, latihan itu. Iya, latihan hitung, karena kan terbiasa dengan uang mereka. Tapi ternyata dampaknya itu tadi membuat mereka hanya tamak, ingin memonopoli. Namanya saja monopoli, ya kan? Ingin untuk menguasai. Ya. Ini beli ini, semua dibeli sama dia, dikuasai. Setiap orang yang mampir ke tempatnya dipajeki. Membuat orang tamak. Ada sebagian orang itu juga yang terbawa sifat-sifat demikian. Allah a'lam. Ya. Ada kita dapat itu ya, di kayak kerdus, badan kerdus, mineral itu ada kotak itu yang, terus ada warna hitam itu gosok, dalamnya tuh ada isinya amar, mau penapas banget. Ya itu murni hadiah, sama seperti undian Nabi mengundi istri-istrinya tadi. Jadi panitia tersebut kalaupun langsung menunjuk bahwasanya pemenangnya adalah fulan, yang diberi hadiah adalah fulan, maka itu haknya dia sebenarnya. Paham ya? Haknya si pemberi hadiah. Haknya si pemberi hadiah. Tidak pakai undian misalnya, langsung saya berikan kepada fulan hadiahnya. Nah, ini tentu yang lain pada niatnya juga Ustaz. Kalau kita niat beli, oh kita tahu itu dia ada saya mau beli itu karena ada undiannya, itu kan berbeda lagi Ustaz. Ya, bukan hadiah itu namanya. Memang dia yang dicari adalah hadiah dari undiannya itu. Dia tak butuh barangnya itu tadi. Tergantung niatnya. Yang dibutuhkan sama dia adalah undiannya itu tadi. Maka ini sudah masuk kategori judi tadi. Tapi kalau dia memang butuh barang tersebut, namun kemudian ditawari sama si pemilik barang bahwasanya ada hadiah bagi yang membeli barang ini. Oh ya sudah, dia dapat tak dapat tidak urusan. Yang penting saya beli air ini. Wallahu a'lam. Termasuk jalan sehat itu. Kamu masih pelaku. Saya di berapa nih? Kemudian coba Sepedaan malah. iya, uang ini kalau terima lo jalan-jalan. Dari ngkos. Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.